Selamat malam. Sekarang kita bersama di Rumah Restorasi Indonesia untuk berbincang mengenai transformasi Indonesia dari masa ke masa. Saya perkenalkan, nama saya Hendrik Raseki. Pada malam ini menjadi moderator dalam perbincangan transformasi Indonesia dari masa ke masa, menemani Bung Ervi, Ya, yaitu malam, Bung Hendrik, pengamat budaya dan bahasa dari Universitas Negeri Jakarta. Ya, Jadi Bu Ervi, sebelum saya memulakan, saya ingin menawarkan pantun kepada Anda ini. Gitu ya kan? Bersama kekasih hatiku teduh, ya kan? Ya. Duduk bersama seusai subuh. Cakep. Saya mulakan jari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi Bu Ervi, Ya. ikan jenara enak sekali. Ya. Untuk disaji di siang hari. Sungguhlah senang di hari ini jumpa Bung Ervi di diskusi di Rumah Restorasi. Iya, terima kasih Bung Hendrik. Senang sekali berjumpa. Jadi pada malam ini kita membangun sebuah kegiatan di Rumah Restorasi ini untuk melakukan kajian-kajian, pemikiran-pemikiran untuk menuju orde restorasi Indonesia. Untuk Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Wah, luar biasa. Pada sesi kedua ini, kita mengangkat tema nih Bung Ervi, yaitu transformasi Indonesia dari masa ke masa, pada sesi kedua ini. Nah, dari kalimat transformasi Indonesia dari masa ke masa, coba Bung Ervi menjelaskan pengertian kata dari masing-masing dari judul perbincangan kita malam ini. Ya, baik. Ya, terkait dengan topik transformasi Indonesia dari masa ke masa, kita tentu mengurai dulu apa itu transformasi ya. Transformasi itu substansinya adalah perubahan ya. Perubahan sikap, perubahan bentuk, perubahan sistem ya yang berkaitan dengan Indonesia ya dari masa ke masa. Nah, bicara tentang transformasi atau perubahan Indonesia dari masa ke masa, tentu kita tidak lepas dari sejarah tentunya ya. Dan sejarah yang kita pahami adalah suatu keterkaitan ya, suatu keterkaitan yang utuh antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan dikaitkan dengan Indonesia, maka transformasi itu berkaitan dengan perubahan ya, berkaitan dengan Indonesia dari pra Indonesia merdeka, lalu proklamasi Indonesia atau orde lama ya, kemudian ada orde baru, kemudian dilanjutkan dengan orde reformasi. Dan orde reformasi itu sendiri, sebagaimana kita tahu, itu dilanjutkan oleh beberapa kepemimpinan ya, yang diawali dengan Bapak B.J. Habibie, lalu ada Gus Dur, dilanjutkan oleh Ibu Megawati, dilanjutkan lagi oleh SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang ada era Jokowi yang dikenal sebagai orde revolusi mental. Jadi berkaitan dengan transformasi dari masa ke masa ini, kita tidak hanya berhenti pada atau diawali pada proklamasi Indonesia ya, tapi juga kita harus melihat bagaimana pra Indonesia atau bibit-bibit dari lahirnya bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu ada masa Hindia Belanda, lalu ada masa kerajaan-kerajaan masa lalu sebelum masa Hindia Belanda tersebut, yaitu ada kerajaan Majapahit ya, sebelumnya juga ada kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh, kemudian di Makassar ya, di Sulawesi seperti kerajaan Goa, lalu ada juga kerajaan di Borneo atau di Kalimantan, dan juga di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya ya.
Dan itu semua menjadi inspirasi bagi transformasi yang ada di Indonesia. Dan itu harus diperhatikan keterkaitannya karena akan berpengaruh nantinya terhadap kemana transformasi Indonesia ke depan pasca orde revolusi mental ini. Itu yang perlu kita kaji, saya pikir, dalam diskusi kita kali ini, Bung Hendrik. Baik, Bung Hervi. Tadi Bung Hervi sudah menceritakan dari masa ke masa transformasi. Iya. Pra-proklamasi ataupun pra-reformasi yang sangat ini, ataupun pasca Indonesia, ketika Indonesia dalam bentuk peradaban, kebudayaan, kenusantaraan. Benar. Bagaimana kenusantara raya, kemudian muncul negara-negara peradaban dalam suatu rumpun yang sama. Tentunya jika dia itu menjadi rumpun yang sama, tentu punya spirit dan etos yang sama. Seperti itu. Tepat sekali. Sekarang itu bagaimana kita itu menemukan sebuah daya dorong dari visi tadi yang Bung Hervi jelaskan, relasi dengan kekinian dan masa mendatang itu sejarah-sejarah yang sudah kita punya yang hebat itu yang seperti Bung Hervi sebut, itu bisa menjadi sebuah kejayaan yang lebih signifikan dalam peradaban ke dunia saat ini gitu loh. Nah jadi kita harus juga melihat perubahan yang ada di kawasan Asia Tenggara maupun di lebih luas lagi di dunia ya. Jadi kita bisa belajar juga sebenarnya dari apa yang berlaku di Tiongkok atau dari bangsa China ya. Mereka memang pernah dijajah oleh Jepang misalnya ya. 1931 sampai 1945. Tapi mereka ya aspek visi kebangsaan para pemimpin bangsanya tidak memulai dari proklamasi kemerdekaan Cina visi yang dibangun merdeka dari Jepang. Tapi jauh sebelum itu, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan Cina zaman dahulu, peradaban Tiongkok, Tiongkok, kekaisaran seperti masa kekaisaran Ming dan seterusnya ya, itu yang kemudian menginspirasi pemimpin besar bangsa Cina yang ada sekarang, sehingga mereka ya berani kemudian mengklaim adanya jalur sutra. Dan dari jalur sutra itu yang berlangsung pada masa lalu ya, berlangsung sebelum penjajahan Jepang, kemudian ketika ekonomi mereka sudah kuat, ya, politik mereka sudah kuat, ditopang oleh militer yang kuat, lalu mereka berani mengklaim bahwa Laut Cina Selatan itu bagian dari wilayah mereka masa lalu. Terlepas dari kontroversi yang ada, ya, tarik menarik dengan negara bangsa yang ada sekarang, tapi mereka punya visi yang besar sebagai bangsa besar ya, bahwa kami ya memiliki sejarah yang besar dan memiliki keterkaitan dengan masa lalu yang kuat. Tidak hanya berpikir pada masa kini, tapi juga melihat keterkaitan dengan masa lalu. Nah, itulah yang kemudian ya dalam buku Pram Arus Balik itu Pramudia Anantatur ya, dalam Arus Balik, dia menekankan bagaimana besarnya Majapahit ya. Di Arus Balik itu dia mengungkap tentang kejatuhan kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya bekas di wilayah Indonesia yang sekarang, kerajaan-kerajaan kecil setelah jatuhnya kerajaan besar yaitu Majapahit. Ya, kejatuhannya itu karena apa? Visi kemaritimannya yang tidak begitu kuat gitu. Nah, dalam visi kemaritiman itu dikatakan oleh Pram ya, bahwa pada masa Majapahit ya, tentara lautnya begitu besar. Kemudian misi perdagangan lautnya begitu besar. Kerjasamanya dengan negara-negara lain ya, itu juga besar ya. Nah, tapi kemudian ketika tidak ada lagi pemimpin bangsa yang melanjutkan visi kebangsaan yang besar ini, maka kejatuhan itu akan terjadi. Jadi laut Indonesia yang ada di
pulau-pulau yang ada di Nusantara di Indonesia ini bukan menjadi sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu, ya, sebagai pemersatu. Jadi Laut Indonesia itu merupakan kampung besar bagi bangsa Indonesia. Dan ya setelah Majapahit runtuh, kemudian dilanjutkan dengan Kerajaan Mataram, mereka justru menjauh dari laut. Mereka mendekat ke gunung Merapi misalnya, atau ke Keraton Solo misalnya. Isolasi diri kalau begitu. Iya, jadi justru menjauhkan diri dari Peradaban laut. Iya, nah itu kemudian menjadi kritik bagi Pram, ya, bangsa besar, bangsa maritim itu tidak dilanjutkan visinya oleh penggantinya, dan itulah yang sebenarnya perlu kita perhatikan gitu. Apakah misalnya ketika ini Orde Revolusi Mental yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan tol lautnya misalnya, ya, kemudian ada Menteri Kemaritiman, tapi justru tidak banyak mengurus tentang kemaritiman. Nah, ini kan menjadi aneh, menjadi kritik yang tajam sebenarnya bagi orde setelahnya, ya, bahwa apakah yang sudah dilakukan pada saat ini itu perlu mengalami perubahan. Disitulah kunci, ya, bagi pemimpin setelah Orde Revolusi Mental ini mengembalikan perubahan dengan visi misalnya yang ditanamkan oleh mahasiswa, rakyat, buruh, ya kan, pada masa misalnya Reformasi 1998, ya, dengan berupaya untuk memberantas korupsi dan nepotisme, ya kan, kemudian berupaya menurunkan harga-harga, termasuk menurunkan pajak dan seterusnya. Dan pemimpin yang tidak mampu menjalankan itu semua, ya silahkan diganti oleh pemimpin yang baru. Jadi Orde Restorasi Indonesia terkait dengan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab sebagai bentuk perubahan transformasi Indonesia, itu saya pikir perlu diperhatikan, perlu dikembangkan dengan visi kebangsaan, kenusantaraan yang besar bagi pemimpin juga yang besar dan amanah. Saya pikir begitu. Wah, menarik. Nah, ini kalau saya bicara dengan Bung Erwin, saya menemukan ide-ide. Ya, nah, saya ingin berpantun lagi. Iya, benar. Menimba air dari Tasik. Ya. Air berasal dari Tasikmalaya. Penjelasan Bung Erwin ini sangat menarik. Membuat saya ingin lebih bertanya ini. Silakan. Di situ menariknya. Tadi saya menangkap penjelasan dari Bung Erwin bahwa ada semacam, misalnya kita memberi contoh. Jadi kalau memberi contoh itu bukan membanggakan. Jangan juga salah artikan membanggakan. Tetapi dari sesuatu yang baik, tentu kita harus memberi contoh. Dari yang buruk kita belajar, supaya tidak mengulang sejarahnya. Tentunya misalnya sejarah terdekat. Kenapa kita menggunakan Tiongkok? Karena Tiongkok itu yang terdekat dengan kita. Dan juga paling tidak, kebudayaan kita pun di Nusantara ini juga saling mempengaruhi. Antara Tiongkok saling mempengaruhi, ya. Ada daerah-daerah yang budaya-budaya kita juga saling mewarnai. Itu kan wajar dalam sebuah transformasi kebudayaan. Memang transformasi itu merupakan sunnatullah, kan gitu ya. Memang keniscayaan. Orang yang tidak melakukan transformasi berarti orang itu tidak siap untuk hidup. Siap untuk berubah. Gitu, kan perubahan, ya. Kita aja berubah dari kecil menjadi sekarang. Kenapa? Ini Bung Erwin ini ada kawan saya dulu ketika Expones 98. Udah lama tidak jumpa. Nah, ketika saya diundang oleh Rumah Restorasi untuk menjadi moderatornya Pak Erwin, jelasnya kenangan-kenangan, semangat-semangat kita di 98 itu muncul kembali sama Bu Erwin. Nah, saya ingin menangkap gini. Ada semacam spirit ataupun etos yang dibangun oleh suatu bangsa, misalnya dalam hal ini Tiongkok, tentang dia menggaungkan tentang kebudayaan yang pernah besar, dan kebudayaan itu selalu dia kembangkan, dia pakai. Malah kadang-kadang ketika mungkin di abad sebelum Masehi, sesudah sih banyak di dinasti di sana, ya. Yang sekenalkan dinasti Qin, sehingga namanya menjadi Cina, gitu, dari Cina. Malah wilayahnya lebih besar. Malah bisa ke daerah-daerah Asia Tengah, ke arah-arah ke Asia Tenggara malah, kan, walaupun sekarang malah lebih kecil. Tapi itu kan semangat itu tetap dibangun. Tetap dibangun. Semangat sebagai bangsa. Sebagai bangsa.
Ya. Jadi bukan seperti Bang Budi, bukan hanya dihitung dari proklamasi. Iya, Ah, iya, benar-benar. Kemerdekaannya dari penjajah di era modern, Iya, di iya, era iya, abad iya. ke-20 ya toh. Tapi kejayaan sebelum Masehi pun Iya, diklaim. Dan iya, tentu juga di dipertimbangkan. kawasan Nusantara yang kemudian Hmm, menjadi Indonesia, kan hmm. ada juga peradaban-peradaban yang sebelum Masehi atau Iya, iya, pra-Masehi iya, kan, iya, iya. itu kan juga ada. Nah, Iya, itu iya. mungkin yang Bung Ervi, kita juga harus menggali dari semangat ataupun etos dari Hmm. kebudayaan yang pernah jaya itu, sebagai Kebesaran masa kebesaran, lalu bangsa semoga kita kita ya. juga menjadi semangat bangsa yang jaya yang besar gitu, Bung Ervi. Iya, iya, benar. Jadi kita harus melihat, melanjutkan visi kebangsaan nenek moyang bangsa kita ya. Kenapa kemudian Majapahit wilayahnya amat luas ya kan? Kemudian Sriwijaya wilayahnya amat luas, pengaruhnya juga amat besar, paling tidak di negara-negara Asia Tenggara. Ini menjadi modal kita bagi orde restorasi ya, untuk kemudian eksis di Asia Tenggara dan di dunia gitu. Karena apa? Karena bisa kita lihat ya, dengan besarnya pengaruh Majapahit dan Sriwijaya, termasuk juga kerajaan ini ya, Aceh ya, sampai ke wilayah Johor ya, eh, itu juga menjadi inspirasi bagi kita untuk nantinya ya, Indonesia dengan negara-negara tetangga ini punya misi yang sama untuk mengembangkan kawasan. Paling tidak ya, kita bisa mencontoh misalnya Eropa dengan Uni Eropanya. Kenapa tidak kemudian terbentuk Uni Asia Tenggara ya kan? Betul. Uni Asia Tenggara dengan mata uang yang sama misalnya. Mata uang ini ya, mata uang bersama Asia Tenggara. Jadi semangat ya, kejayaan bersama itu dibuka borderless-nya supaya timbul sebuah kemakmuran bersama. Ya, untuk kemakmuran bersama dan kejayaan bersama misalnya. Tidak ada lagi ego-ego sektoral, kekuasaan-kekuasaan batas-batas negara. Iya. Nah, misalnya saja contoh sederhana ya, terkait dengan di Asia Tenggara apakah akan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sebagai bahasa resmi Asia Tenggara. Nah, mestinya antara pengguna bahasa Indonesia dan pengguna bahasa Melayu bisa bekerja sama, bisa saling bahu-membahu agar kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ini bisa jaya di dunia. Toh di beberapa universitas di luar mereka membuka program studi bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Jadi ketika orang belajar bahasa Indonesia, mereka juga otomatis ke negara-negara berbahasa Melayu itu mereka bisa ini menggunakan bahasanya itu gitu. Termasuk juga mereka yang belajar bahasa Melayu ya, otomatis juga bisa menggunakan bahasa tersebut di Indonesia, sekaligus menguasai kebudayaan di kawasannya. Nah, semangat kebersamaan yang dikaitkan dengan masa lalu itu juga menjadi bahan pertimbangan, termasuk dengan Tiongkok. Dengan Tiongkok itu sudah sangat lama ya, Nusantara itu bekerja sama bahu-membahu dengan Tiongkok. Jadi tidak bisa kemudian kita menafikan diri dari kerjasama dengan China misalnya. Ya, kalau kita membaca ini sejarah Melayu ya, atau Sulalatus Salatin ya, karya Tun Sri Lanang, itu disebutkan ketika ada kerjasama antara kerajaan Sriwijaya dengan kekaisaran di Cina ya, untuk mempererat persaudaraan, mereka menggunakan hubungan pernikahan. Jadi di buku tersebut, di kitab sejarah Melayu tersebut digambarkan bahwa Cina, Kaisar Cina itu mengirim 201 orang ke kerajaan Sriwijaya di Palembang. Jadi dari 201 itu 200 prajurit lelaki dan 1 putri kaisar. Putri kaisar ini menikah dengan putra dari kerajaan ini,
di Sriwijaya, kemudian prajuritnya yang laki-laki ini menikah dengan perempuan setempat, lalu dibagilah kekuasaan. Akulturasi Iya, budaya. akulturasi budaya dibagi. Jadi kerjasama akulturasi dengan cara pernikahan gitu ya. Dan ini sudah lazim berlaku Itu di politik kerajaan-kerajaan kebudayaan dong, Indonesia. politik Politik kebudayaan. Iya. Jadi dari 200 prajurit ini ya dan satu ini putri raja ini, mereka diberi kekuasaan. Di bagian hulu Sungai Musi itu yang 200 prajurit lelaki ini yang kemudian menikah dengan perempuan setempat, dan satu putri raja menikah dengan putri kaisar menikah dengan putra raja ini, Pangeran. berkuasa di hilir Sungai Musi. Nah, jadi kemudian Itu di tengah-tengah Musi itu ada semacam wihara ya? Apa namanya? Pulau apa tuh? Pulau Kemarau. Pulau Kemarau. Saya pernah ke situ. Dan itu ada tempat ini, tempat peninggalan Cina, peninggalan kerajaan Tiongkok ya. Nah, itu menjadi suatu yang tidak bisa dihindari. Monumental. Bagi orang Sumatera Selatan ya, ada keterkaitan erat antara antara orang Indonesia, khususnya orang Sumatera Selatan dengan orang China, itu tidak bisa dihindari. Karena itu kenyataan sejarah. Asal Bu Evi dari mana? Nah, jadi dari mana Bu Evi? Ya, saya dari Sumatera Selatan, dari Oku Timur, Komering. Oh, pantesan saya lihat ada lebih memahami gitu. Akulturasi budaya. Hulu Sungai Musi, Sungai Komering. Kenapa saya itu? Karena ini merupakan penjelasan dari pengamat budaya, kebudayaan dan bahasa. Ini contoh akulturasi. Kemungkinan juga Bung Ervin ini adalah produk akulturasi budaya tadi. Ya, lanjut Bung Ervin. Ya, dan yang menarik ya, ini hasil penelitian peneliti yang dilakukan di Aceh ya, tentang bagaimana negosiasi diplomasi yang dilakukan pada masa lalu di kerajaan Aceh. Di kerajaan Aceh itu ketika bernegosiasi dengan dengan kerajaan Inggris, itu mereka menggunakan bahasa Melayu. Ya, tentu. Bukan bahasa Aceh. Iya. Karena apa? Karena pada saat itu bahasa diplomasi yang kuat itu adalah menggunakan bahasa Melayu, ya. Dan perlu diingat juga, Majapahit kekuasaannya yang sampai ke Sumatera, sampai ke Semenanjung, sampai ke Kalimantan, sampai ke Champa, ya, dia tidak menggunakan bahasa Jawa. Iya. Ya, di wilayah-wilayah kekuasaannya itu, tapi justru menggunakan bahasa lingua frankanya, bahasa Melayu, yang kemudian bisa diterima oleh berbagai pihak, khususnya di muara-muara sungai, di pesisir pantai. Itu strategi politik nenek moyang bangsa kita yang harus kita hargai dan kita pelajari, dan itu menjadi inspirasi ketika kita menegakkan orde restorasi dalam menghasilkan sistem kenegaraan yang maju, adil, makmur, dan beradab sesuai dengan cita-cita orde restorasi itu. Saya pikir seperti itu. Pemirsa, kita menangkap semangat yang sedang dibangun argumen oleh Bung Ervi tadi. Apa itu dengan menceritakan latar belakang sejarah itu lebih ingin ditekankan bahwa sebuah perspektif yang luas, bahwa peradaban-peradaban atau kebudayaan-kebudayaan yang sudah terbangun sejak lama itu terus berkesinambungan, terus transformasi, tidak bisa dipandang sepotong-sepotong. Dan itu merupakan sebuah keharusan, apalagi untuk menuju Indonesia yang lebih jaya lagi, lebih maju lagi. Bagaimana Indonesia itu bisa menjadi sebuah negara yang dijaya di kawasannya terutama. Bukan berarti dalam bentuk kekuasaan-kekuasaan ekspansionis. Ekspansi bukan. Tetapi bagaimana bisa berkolaborasi. Bisa menjadi inisiator, kan? Benar. Inisiator untuk peradaban. Apalagi kan negara ini negara luar, negara besar, ya kan? Segala macam.
Nah, kalau kita menganggap bahwa Indonesia, bahasa Indonesia, Indonesia dan Melayu itu kan beda-beda sikit lah kan. Iya, benar. Awak pun sering Karena bicara, akarnya memang iya, sama bahasa kan. Melayu ya. Cuma kadang-kadang hanya pemaknaan dan kebiasaan dalam penggunaan. Di sana mungkin menggunakan kata ini, di sini menggunakan kata ini, sehingga ada pergeseran-pergeseran makna. Tapi kalau kita cari dalam sebuah kebudayaan kebahasaan, punya makna arti yang sama. Nah, iya benar. Itulah pentingnya politik kebahasaan. Iya. Kalau kita lihat misalnya ya, di timur Indonesia, itu sebenarnya bahasa Melayu sebagai lingua franca sudah sangat lama digunakan, terutama terkait dengan jalur rempah. Ini yang harus kita angkat juga sebenarnya. Kenapa kemudian Cina begitu bangga, begitu sangat mengangkat jalur sutra sebagai bentuk kejayaan masa lalunya yang kemudian menjadi inspirasi generasi dan pemimpin Cina sekarang untuk kemudian berjaya di dunia, dan Cina sekarang mengklaim sebagai ekonominya terbesar kedua di dunia setelah Amerika ya. Nah, politik kebahasaan itu perlu diperhatikan. Kalau kita lihat misalnya ya, di Papua mereka sangat bangga sebelum Indonesia merdeka tahun 45 ya, nenek moyang orang Papua itu sudah menggunakan bahasa Melayu gitu. Bung Evi, sekarang dan dalam berbagai aspek negosiasi, dalam berbagai aspek deklarasi yang mereka gunakan, mereka sangat bangga kemudian menyatakan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang Indonesia sekarang setelah merdeka 1945 itu sudah kami gunakan sebelum Indonesia merdeka begitu tahun 1945. Nah, jadi sebagai politik kebahasaan agar bahasa Indonesia itu menjadi milik bersama. Nah, misalnya di KBBI saya selalu menekankan, saya usulkan agar di KBBI itu bahasa yang digali tidak lagi dari Pulau Jawa atau dari barat Indonesia, tapi banyak juga digali dari timur Indonesia. Kenapa tidak istilah-istilah baru, misalnya kalau Ejawantah kan istilah dari Pulau Jawa, kenapa tidak digali dari timur Indonesia, sehingga rasa kepemilikan terhadap bahasa Indonesia lambat laun itu merasa dimiliki di Dewan Bahasa Indonesia itu ya, di seluruh bangsa Indonesia. Makanya saya sangat tertarik dan saya sangat berterima kasih dalam beberapa waktu yang lalu itu saya pernah melihat kiriman dari Bung Hendrik itu tentang radio yang ternyata menggunakan bahasa yang Melayu beda-beda kan, ada Melayu sampai ke Kalimantan, Sulawesi ya kan, ada Melayu Maluku, Melayu Kelantan, Melayu Riau, Melayu Jamba, Melayu apa itu Melayu kan. Jadi banyak sub-sub Melayu lah seperti itu ya. Itu kan kenapa terjadi sub-sub Melayu itu sebenarnya antara sub-sub ini saling mengkontribusikan kosakatanya itu dalam pergaulan untuk memperkayakan bahasa Melayu besar. Oke lah, kalau kita menggunakan logika bahwa bahasa Melayu dan Indonesia yang sekarang kita kenal, itu bahasa Melayu besar. Benar. Ada bahasa Melayu kecil, kasih gitu kan? Itu yang digunakan oleh suku-suku itu, yang yang kita lihat di radionya kelihatannya lucu, tapi itu terus terang menggambarkan, ternyata ada yang mengikat kita sebagai bangsa yang besar ini. Ada Melayu Rejang Bengkulu, ada Melayu kan. Makanya itu sengaja saya kirim. Saya kan kenal Bung Ervi ini kan sebagai ahli bahasa, sebagai pengamat budaya, pengamat bahasa Indonesia, juga di Universitas Indonesia. Saya kirim nih. Benar-benar menarik. Walaupun waktu itu sekian lama kita tidak membaca masalah ini, ternyata sekarang tercetus ya. Itu kan punya kepedulian. Karena sangat besar manfaatnya. Itu saya merasakan bahwa itu sebuah kebudayaan. Itu sebuah kebudayaan. Itu sebuah kebudayaan dan keadaban. Kalau kita terjadi persinggungan antar sub-sub suku atau sub ini kan terjadi sebuah kebudayaan bersama, sehingga keadaban itu bisa terbentuk. Keperadaban itu kan dari sebuah keadaban. Adab atau etika ya. Nah, Bung Ervi, saya ingin mengatakan, walaupun tadi secara tersamar saya sudah menangkap tentang solusi yang Bu Ervi jelaskan, tapi saya sekarang ingin lebih fokus. Oke, Bung Ervi, tadi dari penjelasan secara histori, kultur yang sudah terbangun, tadi saya sudah menangkap memang ada solusi-solusi dari kalimat tersebut. Saya tapi ingin Bung Ervi itu lebih dikedepankan ini gagasan itu. Tadi sudah ada kritiknya juga, udah ada koreksinya juga.
coba Bung Ervi memberikan rumusan solusi dari apa yang kita diskusikan ini, sebuah gagasan kepada ke Indonesia masa mendatang nanti. Ya, untuk Indonesia masa mendatang atau orde restorasi itu ya, selain menciptakan sistem yang demokratis tentunya ya, sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia ya, perlu juga diperhatikan ya, semangat dari perlunya muncul tidak hanya sistem kepemimpinan, tapi juga pemimpin, sosok pemimpin yang bervisi besar. Bervisi besar ini maksudnya memiliki visi kesejarahan, ya, tentang cita-cita nenek moyang bangsa Indonesia dari masa ke masa, ya, transformasi dari masa ke masa itu dibaca substansinya untuk kemudian diperjuangkan di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi misalnya ya, pemahaman tentang perlunya perjuangan pemberontakan terhadap ketidakadilan yang ada pada masa Hindia Belanda yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro misalnya. Kelihatannya Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan yang singkat dari 1825 sampai 1830 misalnya ya. Tapi kemudian bagaimana pengaruh dari perjuangan dari Diponegoro itu kemudian menghasilkan ini apa? Balas budi, politik balas budi dari Hindia Belanda, ya kan? Politik etis, ya, yang kemudian memberi kesempatan pada generasi-generasi muda Indonesia, anak-anak Indonesia untuk bisa belajar di dalam negeri di Hindia Belanda maupun di luar negeri, yaitu ke Belanda sendiri gitu. Yang kemudian secara lambat laun menghasilkan cendekiawan-cendekiawan, negarawan-negarawan semacam Soekarno, Hatta, ya kan. Kemudian itu semua mendorong lahirnya kemerdekaan Indonesia begitu. Kemudian perjuangan-perjuangan pahlawan masa lalu di Aceh juga mesti diperhatikan gitu, karena pengaruhnya sangat besar terhadap perlunya upaya perbaikan ya kan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan Aceh yang kemudian mereka bisa mengenyam pendidikan ya kan, yang kemudian mereka bisa mengangkat harkat dan derajat di lingkungan masyarakatnya gitu. Nah itu semua perlu ada pada misi, visi dan misi kebangsaan dari calon pemimpin Indonesia di orde restorasi ini gitu. Dan jangan lupa bahwa yang diperjuangkan juga berkaitan dengan reformasi 1998. Jadi aspek-aspek kritik terhadap apa yang tidak dijalankan terhadap amanah reformasi 1998 itu harus dipegang teguh oleh pemimpin masa depan bangsa Indonesia ini sehingga kemudian mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dan juga ya, pemimpin masa depan itu juga harus menyadari tentang kearifan lokal, tentang kekuatan lokal misalnya untuk bisa menjadi panduan dalam perkembangan Indonesia ke depan. Misalnya ya, peran dari masyarakat Betawi ya terhadap Indonesia itu sangat besar gitu ya, misalnya dengan apa, dengan berlakunya bahasa Indonesia itu luar biasa ya. Betawi itu merupakan suku satu-satunya di Pulau Jawa yang berbahasa Melayu. Iya. Satu-satunya suku Melayu Jakarta. Melayu Jakarta. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya kalau kita lihat dari sejarah ya, tahun tahun 1010 ya misalnya sampai 1011 itu Betawi atau di masa lalu itu Sunda Kelapa itu kan dikuasai oleh Sriwijaya dalam pengelolaan bandar-bandarnya, dalam pengelolaan
kemaritimannya. Oh, dalam gitu ya. wilayah Dalam wilayah otorita itu apa perdagangan perdagangan di Nusantara. Batavia ya di Nusantara pada saat itu. Nah, dan itu tentu berpengaruh terhadap kemudian penggunaan bahasa Melayu di Pulau Jawa. Karena apa? Karena bahasa bahasa Melayu itu digunakan oleh masyarakat Betawi. Kalau kita lihat sekarang di seluruh Indonesia ya, radio-radio anak muda di seluruh Indonesia, di kota-kota besar, di Surabaya, ya di Medan, ya, kemudian di Palembang, di Kalimantan, di Makassar. Kalau kita dengarkan radio anak mudanya, seolah-olah kita sedang mendengar penyiar dari Jakarta. Nah, jadi gaya terpengaruh oleh Ya. Karena budaya. apa? Karena itu terpengaruh dari bahasa Indonesia dialek Jakarta. Bahasa Indonesia dialek Jakarta asalnya dari mana? Dari bahasa Betawi. Iya, iya. Atau dari bahasa Batavia yang Adaptasi, digunakan oleh kalangan-kalangan terpelajar pada masa menjelang Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka. Sekarang pengaruhnya luar biasa. Anak muda di seluruh Indonesia disatukan oleh bahasa Pergaulan. Indonesia dialek Jakarta. Ya. Gitu. Dan itu kontribusi mana? Kontribusi dari Betawi. Sudah selayaknya ya pemimpin bangsa Indonesia masa depan itu memperhatikan kesejahteraan masyarakat Betawi ini gitu. Karena yang jasanya begitu besar. Tidak ada konflik yang sangat besar antar suku di Jakarta, antar Betawi dengan suku yang lain. Kalau ada kelas-kelas sedikit biasalah. Tapi kalau sampai konflik yang sangat besar ya antara suku Betawi dengan yang lain itu tidak terjadi. Karena apa? Karena kelegowoan masyarakat Betawi ini terhadap masyarakat pendatang. Ini jasa yang luar biasa untuk bisa mempersatukan Indonesia dan sudah selayaknya pemimpin bangsa Indonesia ke depan di masa orde restorasi ini memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan dari masyarakat lokal misalnya Betawi ini. Saya pikir seperti itu, Pak. Jadi sudah nyambung, sudah menyambung nih solusi kekinian. Tadi Bung Ervi mengucapkan ada orde reformasi. Nah, ini mungkin adalah Bung Ervi ini di penghujung ya. Di penghujung perjumpaan, perbincangan kita pada malam ini. Saya ingin menutup begini. Nah, ini kan reformasi dari 98 hingga sekarang ini kan hingga mendekati hampir sedikit lagi. Pada usia 25. Usia 25 saya ingin menerjemahkan usia yang matang lah. Benar ya. Kan pasti sudah matang, sudah dewasa, sudah harus mengambil keputusannya pribadi. Kalau pertumbuhan manusia. Nah, sudah ada orde reformasi. Perlukah di 25 tahun nanti yang itu perlu membangun sebuah konsep atau gagasan munculnya orde restorasi. Jadi merestore apa-apa yang sudah baik di zaman reformasi, yang sudah merupakan potensi untuk bawa Indonesia yang lebih demokratis. Kita sekarang sudah dapat berbincang bebas, berpendapat bebas. Kita sudah saling bisa, gini ya, saya bisa berbeda pendapat, berpanas-panas dalam berdebat. Perbedaan tapi legowo. Setelah itu kita bisa tertawa bersama, seperti itu. Saya melihat nuansa-nuansa kemajuan yang didapat oleh sebuah bangsa. Nah, bagaimana nih Bung Ervi menerjemahkan dari kalimat saya tadi, dari orde reformasi di usianya nanti 25, pasca 25 tahun ini kita menuju menapak pada pijakan pondasi kita membangun sebuah orde restorasi. Nah, dalam orde restorasi ini merupakan orde yang berupaya melakukan perubahan dari kondisi yang ada dengan memperhatikan kelebihan-kelebihan yang sudah ada. Di orde reformasi revolusi mental ini mau tidak mau kita akui banyak juga hal-hal positif yang bisa diadopsi untuk perbaikan di orde restorasi ya. Misalnya infrastruktur itu penting. Infrastruktur itu bagus untuk memudahkan komunikasi antar masyarakat, memudahkan perdagangan, memudahkan kemajuan ekonomi begitu ya, memudahkan arus investasi. Tapi diperhatikan infrastruktur itu jangan kemudian menggunakan hutang yang terlalu besar sehingga memberatkan pada generasi-generasi kita sesudahnya begitu ya. Jadi harus dipilah-pilah mana proyek-proyek infrastruktur yang dapat menyerap tenaga kerja lebih
banyak sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kemudian pengembangan UMKM. Kita lihat di beberapa wilayah UMKM maju ya kan, pedagang-pedagang kecil kemudian diberi modal, diberi pelatihan, itu suatu yang positif, suatu yang bagus, bisa dikembangkan terus-menerus ya kan, agar kemudian menopang kekuatan ekonomi Indonesia sebagai ekonomi yang negara dengan tingkat ekonomi yang besar, yang bagus, yang hebat di wilayah Asia Tenggara misalnya. Itu perlu disokong dengan UMKM yang bagus. Dan perlu diperhatikan juga adalah aspek keadilan sosial. Jangan sampai ya sedikit orang menguasai terlalu banyak kue ekonomi Indonesia. Perlu ada semacam pemerataan sehingga tidak terjadi ketimpangan yang begitu luar biasa yang menimbulkan kecemburuan sosial yang ini akan menjadi semacam api di dalam sekam yang sewaktu-waktu akan meledak. Ini harus dihindari, harus diupayakan pemerataan ekonomi ya, pengurangan pengangguran, kemudian juga ya penyerapan sumber daya alam yang berlebihan di suatu wilayah dan penggunaannya, pengembaliannya ke wilayah tersebut tidak setimpal, nah itu juga harus diperhatikan. Itu akan menimbulkan kesakit-hatian di wilayah tertentu yang merasa alamnya dieksploitasi, tapi kemudian balikan terhadap perekonomian, infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, keadilan sosial di wilayahnya justru tidak berdampak. Kemana uangnya? Kok semuanya mengarah ke pusat? Ke kami mana? Nah, aspek-aspek keadilan seperti itu juga perlu diperhatikan. Yang kemarin kalimat dari Bupati Kepulauan mana Meranti ya, yang bicara itu, itu juga itu kalau seorang pemimpin daerah sudah berbicara begitu emosional, berarti itu benar-benar ungkapan perasaan. Tapi mudah-mudahan nanti di mana ada perbaikan. Jadi sesuatu yang kritis, sesuatu itu bukan berarti penghujat. Kritik bukan menghujat. Dari kritik itu kita bisa mengoreksi untuk kemajuan kita bersama di masa depan. Iya kan, jika kita perlu bercermin di cermin yang retak, tentu kita harus besar hati. Kalau senyum kita kurang semarak, jangan cermin kita salahkan. Seperti itu kan. Jadi cukup menarik pemirsa Bung Ervi, perbincangan pada hari ini ya. Malah akhir dari yang disampaikan Bu Ervi, seharusnya saya ini harus bertanya kembali, menggali kembali. Tetapi kan ada waktu jua yang harus kita hentikan. Jadi kita simpan sisa-sisa perbincangan kita untuk pembicaraan berikutnya. Benar. Syukur-syukur kalau dari Rumah Rasul mengundang kita lagi. Benar. Jadi kita bisa berjumpa lagi. Kita lagi. Itu kan yang asik kan? Sebagai tamu undangan di sini kan? Itu harapan kita ya. Sehingga kita bisa mengeksplor, mengelaborasi, memberikan pengayaan, pemakaran, berkontribusi dari segi pemikiran. Gagasan itu jangan kita terjemahkan bahwa harus pada kebenaran mutlak. Tapi makin kita berdiskusi, saling memberi gagasan menjadi sebuah, karena bangsa ini kan dibangun dari sebuah gagasan juga. Benar. Dari semangat gagasan ya kan. Jadi Bung Ervi, saya rasa juga kita harus menutup, pamit semua pemirsa. Kami di sini berdua, Bung Ervi, saya Hendrik Raseki, Ervi Firmansyah. Nama lengkapnya saya Hendrik Raseki. Sungguh sangat gembira, sangat senang ya kan, kita dapat berdiskusi di sini. Tentunya dapat kita transformasikan apa yang kita bicarakan, memberi kemanfaatan kepada kemajuan bangsa ini. Kita juga tentu mohon maaf kalau ada perkataan kita betul. yang kurang berkenan. Itu tadi hanya sebagai contoh-contoh bagaimana kita, etos kita, spirit kita kan. Jadi Bung Ervi, saya mengangkat semuanya kepada pemirsa, kepada Bung Ervi, jari 10. Amin. Tanda saya menghormat dengan secara utuh. Saya tutup pertemuan ini dengan kata yang teduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.